Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gilman Rita Alkut dengan NIM 1514240238. Dari hasil observasi yang kemarin, sebagian peserta didik mengalami kesulitan terhadap pembelajaran matematika karena ada beberapa faktor yang mempengaruhi. Di antaranya, yang pertama itu pemahaman materi, yang kedua konsep dasar, dan yang ketiga itu kurang percaya diri. Metode juga sangat berpengaruh. Kebanyakan para siswa lebih bisa memahami materi melalui audio visual video pembelajaran di media sosial. Hai teman-teman, pernah gak kalian hitung siapa paling banyak bawa bekal ke sekolah? Nah, itu sudah termasuk belajar statistika loh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang statistika dasar. Apa itu statistika? Statistika adalah cara kita mengumpulkan, mengelola, dan menyajikan data supaya lebih mudah dipahami. Misalnya, kamu ingin tahu berapa banyak temanmu yang membawa bekal di sekolah? Kita bisa kumpulkan data lewat survei, observasi, dan wawancara. Misalnya, kamu tanya ke 10 teman apa makanan favoritmu. Setelah data terkumpul, kita buat tabel. Ini membuat informasi lebih teratur dan mudah dibaca. Kita memiliki contoh data sebagai berikut. 10 siswa ditanya makanan favorit mereka. Ada 4 siswa yang suka nasi goreng, ada 3 siswa yang suka mie ayam, dan ada 3 siswa yang suka sate. Dari tabel kita ubah ke diagram batang, misalnya 4 orang suka nasi goreng, 3 suka mie, dan 3 suka sate. Selanjutnya ada materi tentang mean, median, dan modus. Yang pertama itu mean. Mean adalah suatu bilangan yang mewakili sekumpulan data. Rata-rata atau mean dilambangkan dengan simbol X bar. Kita bisa menghitung nilai rata-rata atau mean dari data tunggal dan data tunggal berkelompok atau berfrekuensi. Rumus dari rata-rata data tunggal adalah X bar sama dengan sigma X per N. Sigma X-nya itu adalah jumlah semua data nilai, sedangkan N adalah banyaknya data. Rumus rata-rata dari data tunggal berkelompok, X bar sama dengan X1 F1 tambah X2 F2 plus dan seterusnya sampai Xn Fn per F1 tambah F2 dan seterusnya sampai Fn, atau X bar sama dengan sigma Fn per sigma F. Xn nya itu adalah nilai atau data ke N, sedangkan Fn adalah frekuensi ke N. Yang kedua itu ada median. Median adalah datum yang letaknya di tengah suatu kumpulan data, tapi dengan syarat datanya sudah diurutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar. Untuk data ganjil, rumusnya adalah median sama dengan X n plus 1 angka per 2. Untuk data genap, rumusnya adalah median sama dengan X n per 2 tambah X dalam kurung n per 2 tambah 1 per 2. Yang ketiga itu ada modus. Modus adalah nilai yang paling sering muncul. Jadi dalam kelompok data, jika ada angka yang paling banyak atau paling sering muncul, itulah yang dinamakan modus. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas contoh soal. Contoh soal yang pertama, berapa jumlah mean dari 4, 3, 5, 6, 7, 5, 8, 7, 7, 2. Jawab. Rumus meannya adalah mean sama dengan sigma X per N sama dengan 4 tambah 3 tambah 5 tambah 6 tambah 7 tambah 5 tambah 8 tambah 7 tambah 7 tambah 2 dibagi 10 sama dengan itu hasilnya 54 per 10 sama dengan hasilnya 5,4. Selanjutnya contoh soal kedua. Median data dari 5, 6, 6, 8, 7 6, 8, 7, 6, 9 adalah. Jawab. Untuk mencari median, urutkan data terlebih dahulu menjadi 5, 6, 6, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9. Karena jumlahnya ganjil, maka memakai rumus median sama dengan Xn plus 1 per 2 sama dengan 6 tambah 7 per 2 sama dengan 13 per 2. Hasilnya adalah 6,5. Jadi mediannya adalah 6,5. Selanjutnya contoh soal yang ketiga. Hitung modus dari data tunggal dari set data berikut: 5, 8, 10, 15,
8, 12, 5, 8, 10. Jawab. Dalam set data ini, nilai 8 memiliki frekuensi tertinggi, yaitu 3 kali, sehingga modus data tunggalnya adalah 8. Selanjutnya kita akan membahas soal diberikan data berikut 3, 5, 2, 7, 9, 1, 7, 5, 3, 8, 10, 12, 5. Tentukan mean, median, dan modusnya. Baiklah, saya akan memberikan waktu untuk kalian untuk menjawabnya. Karena waktu yang diberikan sudah habis, baiklah, di sini saya akan membantu kalian untuk menjawab soal tersebut. Sebelumnya, kita mengingat kembali materi yang sudah diberikan, kita bisa menerapkannya di soal ini. Selanjutnya, jawaban. Kita mencari mean. Rumus mean adalah mean sama dengan sigma x per n, sama dengan 3 tambah 5 tambah 2 tambah 7 tambah 9 tambah 1 tambah 7 tambah 5 tambah 3 tambah 8 tambah 10 tambah 12 tambah 5 per 13. Hasilnya itu sama dengan 77 per 13. Hasil akhirnya itu 5,923. Selanjutnya kita mencari median. Karena data di sini bernilai ganjil, maka kita menggunakan rumus ganjil. Rumus median ganjil adalah median sama dengan xn plus 1 per 2. Median sama dengan 13 plus 1 per 2. Median dari data tersebut adalah 7. Selanjutnya kita mencari modus. Jadi modus itu yang paling sering muncul. Yang paling sering muncul di data tersebut adalah angka 5. Jadi modus dari data tersebut adalah 5. Baiklah, sampai sini ada yang ingin ditanyakan atau kurang jelas tentang jawaban soalnya? Boleh banget, bisa ditanyakan. Belajar statistika itu seru dan sangat bermanfaat buat kehidupan sehari-hari. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Kesimpulan dari video pembelajaran ini adalah harapannya video ini dapat membantu siswa dalam memahami konsep dasar statistika dasar dan mengajak siswa belajar bersama dengan menggunakan video pembelajaran supaya pembelajaran menjadi tidak membosankan lagi. Selain itu, dengan pendekatan yang lebih kontekstual dan menyenangkan, siswa menjadi lebih percaya diri dalam menghadapi pembelajaran matematika. Selain itu, pemanfaatan media pembelajaran berbasis media dan video juga membantu dalam proses pembelajaran. Selain itu, kita juga bisa menyesuaikan metode pembelajaran dengan gaya belajar masing-masing siswa dan memberikan kesempatan untuk memilih cara belajar yang disukai dapat meningkatkan motivasi dan efektivitas pembelajaran. Para siswa-siswi juga merasa suka dengan metode diskusi dengan temannya, dan guru bisa membantu memahami materinya. Ada beberapa faktor-faktor yang bisa meningkatkan kepercayaan diri siswa dalam pembelajaran matematika. Yang pertama, pemahaman konsep yang kuat. Ketika siswa memahami konsep dasar matematika, mereka merasa lebih siap dan percaya diri menyelesaikan soal-soal. Yang kedua, latihan yang konsisten dan bervariasi. Semakin sering berlatih, siswa akan semakin familiar dengan pola soal dan cara berpikir logis. Yang ketiga, lingkungan belajar yang mendukung. Dukungan dari guru dan teman supaya meningkatkan motivasi belajar. Yang keempat, penggunaan metode pembelajaran yang menyenangkan. Belajar matematika dengan permainan teknologi atau cerita bisa mengurangi rasa takut dan membuat siswa lebih antusias dalam pembelajaran matematika.